Halo adik-adik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen bisnis. Di mana konsep dasar manajemen bisnis adalah topik pertama kita dalam materi kuliah pengantar manajemen. Oke, yang akan kita bahas adalah organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan kondisi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu menurut Griffin pada tahun 2022. Selain membahas mengenai organisasi, kita juga membahas mengenai pengertian manajemen. Ada dua pendapat yang saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah menurut Follett tahun 1997, yaitu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua adalah menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian sebuah tujuan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang kedua fungsi pengorganisasian. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Dan yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan daripada sebuah organisasi. Setelah kita melakukan fungsi perencanaan, kita akan melakukan fungsi pengorganisasian. Yang mana fungsi pengorganisasian sendiri memiliki arti proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah kita rumuskan pada perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif agar dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Setelah melakukan fungsi keorganisasian, maka kita masuk pada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi pengarahan. Yaitu adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Setelah 3 fungsi tersebut kita lakukan, maka kita akan melakukan fungsi yang terakhir, yaitu adalah fungsi pengawasan. Di mana fungsi ini kita lakukan agar memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita rencanakan, kita organisasikan, dan kita implementasikan atau kita arahkan tadi dapat berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang kita rencanakan. Agar dapat melakukan itu semua, maka kita mengenal apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Seperti halnya fungsi manajemen yang 4, maka kegiatan-kegiatannya pun meliputi 4 fungsi manajemen tersebut. Yaitu yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan. Ada 4 yang harus kita lakukan. Setelah kita melakukan 4 kegiatan ini, maka kita langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses pengorganisasian. Selanjutnya, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses
pengorganisasian, maka kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses pengarahan. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen pengarahan, maka kita akan masuk dalam tahap yang paling terakhir, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen sebagai pengawasan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, kita membutuhkan sumber daya atau yang kita kenal dengan fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik dalam bisnis yang kita jalankan. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang ketiga, ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dan yang keempat, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit atau pendapatan. Dan yang terakhir, kita akan mengenal sebuah istilah yang disebut dengan manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka yang panjang. Untuk memastikan hal tersebut, kita membutuhkan seluruh informasi yang terkait, baik itu informasi internal maupun eksternal. Adik-adik, itu adalah hal yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih waktunya untuk kalian.